Assalamualaikum teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan Miss Della. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman tetap semangat dan selalu sehat ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan memasuki materi baru untuk sainsnya. Kira-kira setelah kita belajar magnet dan listrik, kita akan memasuki materi apa ya? Apa teman-teman ada yang tahu? Ya betul, hari ini kita akan masuk ke materi tata surya. Teman-teman, apakah teman-teman pernah mengamati keadaan langit pada malam hari ketika tidak terjadi hujan? Nah, mungkin teman-teman pernah melihat bahwa di langit malam itu akan terlihat seperti ada bintik-bintik putih. Kira-kira apa ya itu? Langit yang dipenuhi dengan pelapis bintik-bintik dan cahaya itu kita kenal dengan sebutan bintang. Apakah semua benda yang tampak di langit itu adalah bintang? Dan apa saja ya benda langit yang tampak dari permukaan bumi seperti bintang? Nah, untuk menjawab semua itu, kita mulai mengenal tata surya. Teori pergerakan tata surya ini ada yang pertama teori geosentris, dan yang kedua ada teori heliosentris. Teori geosentris ini dikemukakan oleh Ptolemus bahwa katanya bumi merupakan pusat tata surya. Jadi menurut Ptolemus ini bumi merupakan pusat tata surya. Sedangkan menurut teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus bahwa katanya yang sebagai pusat tata surya itu adalah matahari. Nah, jadi apa tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dengan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Ini menurut Wikipedia. Oke. Nah, tadi jadi di tata surya itu ternyata ada matahari, kemudian benda-benda lainnya. Apa saja benda-benda lainnya yang merupakan anggota tata surya? Yang pertama tadi ada matahari, kemudian ada beberapa benda ya. Lihat gambarnya. Nah, ini matahari, kemudian ada planet-planet, lalu ada satelit, kemudian meteoroid, komet, dan juga asteroid. Nah, ini anggota-anggota tata surya atau benda-benda langit yang akan kita pelajari hari ini. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan pusat tata surya sesuai dengan teori heliosentris yang tadi sudah kita bahas. Matahari merupakan bintang teman-teman yang menjadi pusat tata surya. Jadi sebetulnya matahari ini merupakan bintang raksasa. Nah, benda-benda langit anggota tata surya ini sebetulnya beredar mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Diameter matahari 100 kali lebih besar daripada bumi. Jadi lebih besar, jauh lebih besar dari bumi. Kenapa ya kita melihatnya sangat kecil? Ya karena posisi kita itu jauh dari matahari. Nah, matahari merupakan salah satu bintang di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Gas-gas penyusunnya adalah helium dan hidrogen dan menghasilkan reaksi fusi nuklir. Suhu permukaannya atau suhu di luarnya ini ya, di ujungnya ini 6000 derajat Celcius teman-teman. Terbayang ya, sangat panas, di luarnya saja sangat panas. Dan suhu intinya di dalamnya ini mencapai 16 juta derajat Celcius. Wah, jauh lebih panas lagi. Nah, makanya panasnya ini bisa sampai ke bumi walaupun memang jaraknya sangat jauh ya. Nah gitu. Kita aja yang ada di bumi jika sedang terik-teriknya matahari kita merasa kepanasan. Nah, ini hanya sedikit saja ini panas dari mataharinya.
Apalagi jika 6.000 derajat Celcius, ini terbayangnya sangat panas. 60 kali lipat dari panasnya air mendidih. Nah, makanya kita bisa merasakan hangatnya atau panasnya sinar matahari gitu, teman-teman. Nah, ternyata matahari juga berotasi atau mengelilingi, jadi berputar gitu ya, selama 25 hari. Matahari merupakan bola gas hidrogen yang memancar panas dengan cahaya yang berukuran amat besar, teman-teman. Itu adalah matahari, dan juga matahari itu gravitasinya jauh lebih besar dari bumi. Itu kenapa matahari ini merupakan pusat tata surya. Jadi karena gravitasinya ini sangat besar, jadi semua benda-benda langit itu berputar mengelilingi matahari. Makanya matahari disebut dengan pusat tata surya. Ya teman-teman, kita lanjut. Yang kedua adalah planet. Planet merupakan benda langit yang tidak mempunyai cahaya sendiri. Jadi dari mana dong planet itu memiliki cahaya atau mendapat cahaya? Nah, yaitu tadi dari cahaya matahari untuk siang hari ya. Nah, jadi planet ini melakukan gerakan, teman-teman. Ada 2 gerakan yang dilakukan planet. Yang pertama yaitu gerakan rotasi. Gerakan planet berputar pada porosnya. Jadi nanti planetnya itu akan muter sendiri di lintasan dia. Kemudian yang kedua ada gerakan yang bernama revolusi, yaitu gerakan planet berputar mengelilingi matahari. Jadi memang selain dia berotasi atau berputar sendiri itu, dia juga akan mengelilingi matahari berputarnya ya. Nah, tempat-tempat planet-planet beredar mengelilingi matahari disebut bidang edar atau bidang ekliptika. Nah, sedangkan lintasan planet berbentuk elips itu namanya adalah orbit. Jadi planet itu akan muternya di orbitnya atau di lintasannya, seperti itu teman-teman. Nah, ada planet apa saja? Nah, yang termasuk ke dalam tata surya kita. Yang pertama ada Merkurius, kemudian ada Venus, ada Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi ada 8 planet. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada planet Pluto atau planet ke-9. Nah, ternyata Pluto itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah planet karena jaraknya terlalu jauh dari matahari, dan juga Pluto itu ukurannya terlalu kecil, jadi tidak termasuk ke dalam planet. Yang termasuk ke dalam planet ada 8. Kuncinya Me, Ve, Buma, Iusa, Unep. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu untuk planet ya. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah komet. Komet merupakan bintang berekor, teman-teman. Nah, ekor komet selalu menjauhi matahari. Nah, jika mendekati matahari, ekornya ini ternyata akan semakin panjang. Komet ini adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar yang berbentuk sangat lonjong. Nah, karena dia berekor, jadi sering disebut ya tadi bintang berekor. Nah, komet yang paling terkenal adalah komet Halley, yaitu muncul setiap 76 tahun sekali. Ekor komet ini berupa gas bercahaya yang akan tampak saat melintas dekat dengan cahaya matahari, dan panjang ekornya ini dapat mencapai jutaan kilometer. Jadi kalau dia ekornya itu akan selalu menjauhi matahari. Jika mendekati matahari, ekornya akan semakin panjang, bahkan sampai jutaan kilometer. Itu untuk komet ya teman-teman, ini contohnya. Nah, selanjutnya ada meteoroid. Meteoroid merupakan benda-benda yang melayang di angkasa. Jadi di angkasa itu ada benda-benda yang melayang, itu namanya meteoroid. Nah, meteoroid yang bergesekan dengan atmosfer bumi atau dengan udah dekat sama bumi itu namanya meteor.
Sedangkan meteor yang sampai ke bumi itu namanya meteorit. Jadi beda ya. Kalau meteorit itu adalah yang masih melayang-layang di angkasa, jika sudah bergesekan dengan atmosfer bumi itu namanya meteor, dan jika sudah sampai ke bumi atau sudah jatuh ke bumi itu namanya meteorit. Itu ya, bendanya sama tapi untuk penamaannya berbeda. Meteorit untuk yang masih melayang-layang di angkasa, kemudian bergesekan dengan atmosfer namanya meteor, lalu jika udah sampai ke bumi itu namanya meteorit. Meteor disebut juga bintang jatuh. Sering ya kita dengar itu ada bintang jatuh, ternyata itu meteor yang sudah jatuh ke bumi atau namanya meteorit. Itu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada asteroid. Asteroid merupakan gugusan planet kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Nah, lintasan asteroid ini disebut juga dengan sabuk asteroid. Nah, yang terbesar, asteroid yang terbesar itu yang kelihatan adalah yang ada di antara planet Mars dan Jupiter. Nah, contohnya ada asteroid Ceres. Ini contohnya. Jadi, asteroid ini dikenal dengan sebagai sabuk asteroid ini dikenal sebagai pembatas antara planet-planet, planet dalam dan planet luar ya tadi yang ada di antara Mars dan Jupiter. Gitu ya teman-teman. Oke, dan untuk yang terakhir adalah satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengiringi planet-planet selama mengelilingi matahari. Nah, sedangkan satelit ini dibagi menjadi dua, ada satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang terbentuk secara alami dalam proses tata surya yang beredar mengelilingi planet. Contohnya satelit alam itu adalah bulan. Bulan merupakan satelit alam dari bumi. Planet-planet tata surya juga yang lainnya punya satelit teman-teman. Jadi selagi dia mengelilingi matahari ada satelit yang mengelilingi dia juga, mengelilingi planet tersebut. Contoh lainnya di planet Venus, Venus tidak punya ya. Di planet Mars ada Phobos dan Deimos dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan menggunakan roket. Salah satu contohnya ada satelit Palapa yang dimiliki oleh Indonesia, teman-teman. Nah, satelit ini merupakan satelit komunikasi. Gitu, teman-teman. Itu adalah contoh dari satelit alam dan satelit buatan. Nah, jadi kita sudah tahu ya ternyata di langit itu bukan hanya ada bintang teman-teman, tapi di antaranya tadi ada matahari yang merupakan bintang raksasa, kemudian ada planet-planet yang mengitari matahari, lalu ada meteoroid, kemudian ada asteroid dan juga ada komet serta ada juga satelit. Itu adalah benda-benda langit atau anggota-anggota yang ada di tata surya gitu ya teman-teman. Oke, sekian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman boleh cari lagi contoh-contoh yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.